Untuk itu kita mendatangkan pembicara yang kedua, Ibu Teni Ernawati, Dr. Teni Ernawati. Beliau akan berbicara tentang metode screening senyawa aktif dalam herbal sebagai kandidat obat COVID-19. Beliau dilahirkan di Bandung. 10 Desember 1975. Sekarang beliau adalah koordinator kelompok penelitian kimia medisinal. Bidang keahlian adalah kimia medisinal, sintesis organik, dan molekular docking. Pendidikan beliau lulus S1 dari kimia ITB, kemudian menyelesaikan S2 dari sintesis organic science, Life Osaka City University dari Jepang, dan S3 di Farmasi UI. Pengalaman riset beliau cukup banyak ya, yang terkait dengan sintesis bahan-bahan obat, kemudian juga mengenai penelitian tentang pengembangan anti diabetes, kemudian anti kanker, dan juga anti hipertensi dan lain-lain. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan waktu selanjutnya untuk Ibu Dr. Temi. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak Akwin, atas kesempatan diberikan kepada saya untuk sharing knowledge ya herbal, khususnya metode screening senyawa aktif dalam herbal sebagai kandidat obat COVID-19. Juga selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian partisipasi dalam webinar ini. Mudah-mudahan sharing knowledge yang kami berikan bisa bermanfaat, khususnya bagi yang terkait di bidang herbal. Nah, di sini saya akan memaparkan metode screening senyawa aktif dalam herbal sebagai kandidat obat COVID-19. Namun sebelum memasuki metode screening, saya akan memaparkan dulu bagaimana penelitian dan pengembangan obat herbal. Jadi di dalam penelitian dan pengembangan obat herbal ini cukup lumayan panjang tahapannya. Ada 5 tahap yang ada di dalam penelitian ini. Yang tahapan pertama adalah penemuan dan pengembangan. Di mana penemuan itu adalah memang ranahnya para peneliti dan ranahnya para pengembang di institusi ya. Jadi dalam penemuan itu yang akan kita teliti adalah pertama bagaimana memilih suatu penyakit. Jadi kemudian bagaimana target obat yang akan diteliti gitu. Apakah akan berbentuknya seperti biomolekul, reseptor atau seperti. Kemudian juga bagaimana mengidentifikasi suatu obat yang akan kita target. Apakah nanti obatnya akan menjadi sebagai aktivator atau inhibitor atau sebagai blocker. Nah, ini juga sangat penting dalam memilih di awal penelitian itu. Kemudian juga kalau untuk herbal, kita harus menemukan senyawa aktif atau senyawa marker yang terdapat di dalam herbal itu sendiri. Nah, mulai dari pemilihan herbal ini, metode screening mulai berfungsi. Jadi tahapan-tahapan screening itu akan mulai dari pemilihan dari suatu herbal. Kemudian setelah kita menemukan senyawa aktif, kita perlu mengidentifikasi, mengkarakterisasi dari senyawa aktif tersebut dengan spektroskopi biasanya. Jadi biasanya spektroskopi yang digunakan di dalam mengidentifikasi senyawa aktif yang terdapat di dalam herbal, itu kita biasa menggunakan NMR, FTIR, LC-MS, kemudian juga spektroskopi UV. Kemudian kalau misalnya nanti senyawa aktifnya berbentuk kristal, kita juga memerlukan melting point untuk mengetahui seberapa cepat dia melting point-nya agar mengetahui betul-betul yang kita karakterisasi merupakan senyawa yang bersangkutan. Nah, kemudian di dalam tahapan pertama itu juga terjadi pengembangan terdapat dalam tahapan pengembangan. Nah, pengembangan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam praklinis ya. Karena kita harus mengetahui ekstrak atau herbal yang kita teliti itu bagaimana nanti penyerapannya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana bioavailabilitasnya. Kemudian kita juga harus mengetahui mekanisme aksi dari herbal yang akan dijadikan obat itu. Kemudian juga bagaimana dosis terbaiknya, kemudian bagaimana rute pemberian obatnya, apakah melalui oral atau misalnya injeksi, kemudian apakah toksisitas itu juga dan efek sampingnya perlu diketahui dan dicari informasi sebanyak. Kemudian interaksi herbal.
dengan obat lain juga itu termasuk dalam pengembangan, namun masuk ke dalam tahapan praklinis. Kemudian juga efektivitas obat yang dibandingkan dengan standar komersial biasanya ya. Jadi ini sangat penting pengembangan di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah masuk ke pengujian praklinis, di mana pengujian praklinis meliputi pengujian di laboratorium secara in vitro dan pengujian menggunakan model hewan, yaitu in vivo. Nah, biasanya di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian, kita memasuki ranah di tahapan pertama dan tahapan kedua. Nah, di sini adalah betul-betul juga lumayan cukup panjang dan memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian di tahapan ketiga akan masuk ke pengujian klinis. Pengujian klinis itu di mana uji cobanya harus disetujui protokolnya oleh Badan POM. Nah, beberapa tahun terkini ini, semenjak kita itu difasilitasi dengan CPOTB di Pusat Penelitian Kimia LIPI, kita baru menyadari bahwa sebenarnya kalau memang herbal itu akan diproduksi atau akan diedarkan di masyarakat, sebaiknya memang dari awal penelitian, dari mulai in vitro, praklinis itu, kita harus mulai konsultasi dan pendampingan dengan Badan POM agar riset kita itu tidak mengulang lagi. Karena biasanya untuk para peneliti, kita kan biasanya hanya mengisolasi ekstrak, kemudian mengujinya. Namun pada saat kita memang nanti akan diregulasi, itu sebenarnya harus dalam bentuk formulasi. Sudah dalam bentuk formulasi, ujinya itu dalam bentuk formulasi. Jadi kalau misalnya kita dari awal tidak konsultasi dan tidak ada pendampingan, itu biasanya terjadi pengulangan kembali risetnya. Jadi Maaf, sayang Bu, gitu ya. menjadi mungkin slide-nya bisa di slideshow supaya lebih jelas gitu. Kenapa? Slide-nya bisa di slideshow, di full screen kan, supaya di full bisa screen ya. dilihat Oke. jelas. Iya. Oke, terima kasih Bu Teni. Ya. Nah, jadi sebaiknya nih pada informasi kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita memang di herbal dan memang untuk ke produksi, lebih baik memang dari awal itu sudah melalui konsultasi dan pendampingan dengan Badan POM sehingga tidak terjadi pengulangan pengujian. Jadi karena ini biaya cukup besar dan cukup mahal sehingga memang perlu dari mulai praklinis itu kita melalui pendampingan dan memuat protokol yang sudah bisa dilihat oleh Badan POM. Kemudian tahap ketiga adalah pengujian klinis. Nah, di sini adalah merupakan ranahnya para dokter ya. Jadi pengujian klinis ini biasanya setelah dari kita mungkin berkonsultasi dengan dokter bagaimana membuat desain eksperimental untuk masuk ke pasien. Nah, biasanya di sini ada tahapan 1, 2, 3, dan 4, di mana kalau misalnya tadi Bapak Ahmad Saifu sudah bilang secara empiris biasanya kalau sudah terbukti bisa loncat gitu masuk ke klinis tahap 2 dan 3 gitu. Jadi tidak perlu mengulangi ke tahap 1. Selanjutnya tahapan keempat adalah persetujuan Badan POM. Jadi sebenarnya meskipun di sini saya paparkan di tahap keempat, sebenarnya memang kalau lebih baik itu di awal praklinis itu kita sudah berkonsultasi. Kemudian ke tahap 5 adalah monitoring dan keamanan obat. Nah, di sini setelah obat itu diedarkan atau dipasarkan, itu Badan POM akan mengawasi sampai obat itu beredar karena memang kadang-kala kita tidak secara lengkap gitu ya. Jadi mungkin saja ada beberapa kasus yang memang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita melihat di dalam herbal ini pada utamanya adalah bagaimana kita mempersiapkan suatu herbal untuk dilakukan ekstraksi. Jadi untuk obat herbal ini pendekatannya dalam penemuan obat-obat herbal rata-rata menggunakan persiapan ekstraksi. Jadi di sini melakukan ekstraksi, kemudian juga formulasi, baru dilakukan praklinis. Nah, namun di dalam penelitiannya, di dalam proses ekstraksi itu kita harus mengetahui senyawa marker atau senyawa aktif yang terdapat di dalam herbal. Biasanya dilakukan setelah ekstraksi. Dari ekstraksi itu biasanya kita masuk di proses vaksinasi sehingga mengetahui senyawa-senyawa aktif metabolit sekunder yang terdapat di dalam herbal itu sendiri. Misalnya apakah senyawa itu mengandung flavonoid, alkaloid, glikosaid gitu ya. Jadi di sini akan diketahui gitu untuk senyawa-senyawa aktifnya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam purifikasi, kemudian masuk ke penentuan strukturnya. Nah, penemuan herbal obat-obatan herbal ini
tidak hanya herbal single herbal saja, tetapi sekarang ini sudah mulai masuk ke hibrid herbal ataupun semi sintesis, di mana kalau misalnya ada beberapa aktivitas yang kurang memuaskan itu bisa dioptimasi dengan melalui sintesis. Selanjutnya saya memaparkan tentang teknik ekstraksi yang umum dilakukan pada industri herbal. Pertama adalah menggunakan secara konvensional. Misalnya kalau jamu-jamuan itu menggunakan seduhan atau rebusan. Tetapi kemudian di dalam industri herbal biasanya kita menggunakan pelarut organik. Jadi menggunakan ekstraksi biasa, menggunakan pelarut organik. Kemudian yang terkini biasanya menggunakan sistem microwave atau destilasi uap ataupun dengan superkritik. Namun kalau untuk masuk ke industri, biasanya kita lihat apakah efektivitas dan teknos ekonominya itu sesuai atau tidak. Biasanya kalau misalnya terlalu mahal, kembali ke konvensional penggunaannya itu. Nah, kebetulan di tempat kami, di pusat sebagai informasi saja, di tempat kami memiliki alat ekstraktor yang cukup lumayan besar, sampai 150 liter. Jadi biasanya memang digunakan kerjasama dengan industri, terutama UKM, untuk membantu mempercepat proses ekstraksinya. Selanjutnya di sini adalah proses penemuan obat dari obat-obatan herbal. Memang pada dasarnya adalah untuk mengetahui keamanan dan efikasi. Artinya khasiat yang dihasilkan dari herbal itu memang betul terbukti atau tidak. Dan bagaimana dengan toksikologinya, keamanannya itu sebagai terapeutik yang dapat bisa membantu mengobati pasien ya dari penyakitnya. Jadi di sini memang secara umum fungsinya memang dari proses pengembangan itu mengetahui keamanan dan manfaat khasiat daripada herbal itu sendiri untuk sebagai terapeutik. Nah, kemudian yang berikutnya saya sampaikan mengenai database, di mana database yang tersedia dalam penemuan obat ini cukup available, bisa kita gunakan, terutama untuk studi komputasi. Jadi di sini bisa gratis kita menggunakannya dari PubChem, DrugBank, BioAssay. Kemudian kalau di Indonesia yang saya tahu ini adalah Herbal DB UI ya. Jadi kemudian ijazahnya IPB. Jadi di Herbal DB-nya UI itu menyediakan beberapa jenis tanaman, kemudian kandungan senyawa di dalamnya, kemudian juga struktur 3 dimensi, dari senyawa aktif yang terkandung di dalam suatu tanaman. Jadi itu tersebar di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ada itu. Jadi beberapa. Jadi memang ada beberapa database yang sudah ada di Indonesia yang saya tahu. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada database lain ya yang cukup bisa dipakai sebagai riset. Jadi database yang seperti ini biasanya digunakan nantinya kebutuhan untuk komputasi. Studi komputasi ini sangat bermanfaat sekali untuk men-screening bagaimana pemilihan suatu herbal yang bisa kita pilih untuk penelitian obat selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke metode screening. Nah, di sini metode screening dalam herbal untuk senyawa aktif yang pertama yang umum digunakan adalah menggunakan high throughput screening HTS. Namun HTS ini kalau di luar itu memang pemanfaatannya teknologinya cukup tinggi dan harganya cukup mahal gitu ya. Jadi biasanya menggunakan detektor dan perangkat lunak yang satu serangkaian otomatis gitu. Jadi biasanya senyawa herbal kemudian diuji toksisitasnya, kemudian langsung dipaketkan dengan spektroskopi. Jadi dengan ada NMR dan SEM-SMS sehingga suatu senyawa herbal yang mengandung suatu senyawa metabolis sekunder tertentu itu sudah diketahui aktivitasnya, apakah dia positif atau tidak, kemudian senyawanya seperti apa. Nah, namun kekurangannya itu karena memang mahal ya di Indonesia, saya belum tahu apakah industri memiliki atau tidak, dan saya rasa kalau badan institusi atau perguruan tinggi itu biasanya secara mandiri-mandiri gitu. Jadi artinya tidak merupakan suatu rangkaian yang terintegrasi. Karena pada saat sebelumnya saya juga ditawarin, kebetulan di Kimia Lipi itu ditawarkan yang satu rangkaian penuh untuk langsung men-screening herbal dan spektroskopi, tetapi harganya bisa menjadi 3-5 kali lipat dari masing-masing alat gitu. Jadi memang harganya cukup tinggi gitu ya. Kemudian metode HTS ini
keuntungannya adalah dapat memeriksa sampel 100.000 senyawa per hari. Bayangkan begitu optimalnya ya, maksudnya begitu bagusnya untuk men-screening dari herbal untuk mendapatkan suatu herbal yang ditargetkan. Nah, kemudian juga karena dia sistemnya miniatur, jadi dimungkinkan memeriksa sampel itu hanya 1 sampai 3 mg. Sedangkan di tempat kami di Pusat Penelitian Kimia LIPI, ini kita manual ya, menggunakannya secara konvensional. Nah, di sini bisa secara manual tuh menggunakan bioassay guidelines. Jadi artinya setiap fraksi, kemudian juga mungkin ekstrak dan fraksinasinya itu bisa diuji aktivitas biologinya. Jadi kalau misalnya untuk COVID-19, ini kita menggunakan AC2 SARS-CoV spike gitu ya. Nah ini juga sebenarnya ada yang berbentuk kit, ada yang berbentuk biasa gitu ya, menggunakan bentuknya bukan kit tapi menggunakan proteinnya dan buffernya. Tapi ini juga termasuk lumayan mahal dan juga inden. Jadi memang salah satu masalah gitu ya yang di tempat kami juga itu adalah kadang-kadang reagen untuk pengujian itu memang kita didatangkan dari luar gitu. Jadi penggunaannya memang lumayan cukup mahal dan kemudian juga screeningnya tidak bisa seperti HTS tadi kalau untuk yang manual ini. Jadi kita biasanya menggunakan dengan WellPath 96. Kemudian selain itu juga kita bisa menggunakan screening menggunakan bioautografi. Nah di sini saya perlihatkan bahwa bioautografi adalah menggunakan plat TLC. Nah di sini ada beberapa sampel senyawa yang kita lakukan. Itu bisa kita ujikan langsung dengan chambernya itu dengan menggunakan misalnya AC2 gitu ya. Jadi di situ bisa terlihat mana-mana senyawa-senyawa yang diperkirakan aktif, dan mana yang kira-kira tidak ada reaksi terhadap AC2. Nah, di situ bisa kita ambil, bisa kita preparatif spot-spot dengan retention time tertentu, kemudian kita kolek, kemudian kita ujikan ke mass spektroskopi LSMS dan NMR. Dari situ bisa ketahuan sebenarnya senyawa yang aktif di dalam fraksi atau di dalam ekstrak tersebut itu apa gitu. Apakah suatu flavonoid atau suatu alkaloid atau misalnya bisa terbentuk langsung senyawa gitu ya. Nah, dengan SDM yang memang bisa membaca suatu spektrum gitu tentunya gitu ya. Jadi dari sini memang bisa lebih cepat gitu. Cuma memang ini masih dalam koridor in vitro gitu ya, masih dalam koridor in vitro di laboratorium. Di sini untuk penelitian kita melakukannya dengan menggunakan daun benalu dan daun ketepeng yang kebetulan yang koordinir oleh rekan saya Bu Marisa, di mana senyawa-senyawa yang major yang terdapat di daun ketepeng dan daun benalu adalah senyawa-senyawa flavonoid seperti kaimferol, aloe emodin, quercetin dan quercitrin. Di situ memang memiliki potensi sebagai antiviral. Nah, kemudian yang kedua adalah penapisan komputasi atau in silico virtual screening. Jadi artinya kalau metode tadi HTS itu memerlukan sampel, memerlukan herbal yang harus diuji secara wet lab ya. Jadi memang herbalnya kita perlukan. Jadi kalau misalnya kita men-screening herbal dari Sabang sampai Merauke, herbal dari Sabang sampai Merauke-nya memang kita butuhkan untuk diujikan terhadap toksisitas dan spektroskopinya. Tapi kalau kelebihannya dari penapisan komputasi itu tidak memerlukan herbal. Jadi kita men-screening senyawa-senyawa itu secara komputasi, secara in silico. Jadi kita bisa menggunakan data database herbal yang sebelumnya saya paparkan, kemudian kita screening senyawa-senyawa herbal yang ada di Indonesia yang kira-kira memang bisa tertambat gitu, bisa masuk ke dalam struktur main proteinnya dari virus COVID-19 gitu. Jadi dari beberapa mungkin di sini yang saya tahu Unair ya, Universitas Airlangga dan kemudian UI juga telah melakukan screening dari herbal-herbal yang ada untuk senyawa-senyawa mana yang memiliki aktivitas sebagai COVID-19. Nah, kalau kami pribadi di Pusat Penelitian Kimia LIPI untuk mempersempit penelitiannya itu, jadi kita melakukan screeningnya dari hasil yang telah Unair dan UI lakukan, kita
persempit lagi ruang lingkupnya dengan data-database yang memang sudah kami lakukan. Jadi preliminary untuk ke arah virusnya itu yang sudah kita lakukan, kemudian kita screening dari jadi sudah ada preliminarinya, kemudian kita screening dengan komputasi juga, sehingga diketahui apakah memang dia memiliki aktivitas yang diharapkan gitu. Jadi keuntungan yang menggunakan in silico adalah kita tidak menggunakan bahan-bahan herbal dan tidak menggunakan zat-zat reagen, cuma memang harus dikonfirmasi dengan hasil lab gitu ya. Jadi ini memang untuk mempermudah, untuk mempercepat proses penelitian dan pengembangan di bidang herbal. Nah, untuk kandidat COVID ini kita bisa menggunakan protein-protein SARS-CoV-2 di mana tersedia di protein data bank. Kemudian karena virus itu bermutasi, kita juga bisa melihat di mana terjadi perubahan mutasi itu, bisa kita menggunakan homologi modeling, di mana kita kalau misalnya sekuensinya berubah, kita coba yang kita harapkan, kemudian kita menggunakan homologi modeling. Kemudian dibuat modelnya itu dengan pembuat model yang bisa juga salah satunya yang bisa akses dan free itu adalah Swiss model ya. Jadi kita bisa menggunakan protein yang kita harapkan yang sesuai dengan COVID SARS-CoV-2 ini, kemudian kita buat homologinya dan kita ambil proteinnya itu, kemudian kita buatkan molekular dockingnya. Jadi molekular docking ini adalah bagaimana kita membuat suatu senyawa aktif yang diperkirakan aktif di dalam kandungan herbal itu, kemudian kita tambatkan ke protein SARS-CoV-2-nya. Ya, di situ bagaimana interaksinya? Apakah energi bebasnya itu cukup rendah untuk bisa terjadinya hambatannya itu gitu. Kemudian juga bagaimana interaksinya dengan sisa-sisa dari asam amino yang terbentuk di situ. Di situ juga bisa kita compare dengan obat virus komersial yang ada di dunia gitu ya. Yang sekarang positif kemarin itu adalah seperti remdesivir. Remdesivir itu bagus ya, hampir baik untuk sebagai COVID-19 gitu ya. Jadi kita juga bisa memperbandingkan senyawa aktif kita dengan senyawa-senyawa komersial agar kita mengetahui bagaimana posisi senyawa herbal kita dengan senyawa komersial yang sudah ada di pasaran gitu. Nah, yang diharapkan, kalau misalnya kelemahannya komputasi adalah hanya menambahkan suatu senyawa aktif single compound gitu ya. Jadi sudah membentuk suatu senyawa gitu, bukan suatu herbal. Sedangkan herbal sendiri yang kita tahu bahwa di dalam herbal itu terdiri dari beberapa komponen senyawa kimia yang terdapat di dalamnya gitu. Namun jadi di komputasi ini hanya melihat senyawa aktif atau major compound atau senyawa yang kita tambahkan di dalam protein tersebut gitu. Tetapi suatu kelebihan dari suatu herbal sendiri bahwa interaksi antar herbal yang ada di dalam komponen herbal itu sendiri sebenarnya bisa saling menguntungkan gitu. Namun ada juga sih yang memang bisa antagonis gitu ya, tidak hanya sinergis gitu. Tapi kebanyakan yang saya baca memang saling sinergis untuk meningkatkan aktivitas sehingga tidak perlu dosis yang terlalu tinggi untuk bisa menghasilkan aktivitas yang terbaik gitu. Nah, di sini di dalam paparan ini dilihat bahwa kita menggunakan template SARS-CoV 3CL Pro ya, artinya 3-cysteine like protease gitu. Di sini juga mengalami beberapa mutasi sehingga saya juga melakukan beberapa homologi modeling terhadap protein yang digunakan. Nah, di sini juga dilakukan beberapa figurnya bahwa memang yang terinteraksi yang terbaik itu dengan cysteine 145 dan histidine 41. Nah, kalau di dalam grafik hasil molekular docking menggunakan protein M-Pro dan 3CL Pro, di sini saya menyebutkannya senyawa 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah senyawa-senyawa flavonoid yang dihasilkan oleh pusat penelitian kimia di mana dilakukan molecular dockingnya dengan protein-protein SARS-CoV-nya. Jadi di sini terlihat bahwa memang kalau kita menggunakan 4 protein model gitu ya, kalau misalnya dibandingkan dengan nelfinavir atau misalnya
lopinavir, senyawa 1, 2, 3, 4, 5 memang sebenarnya lebih ke arah moderat ya. Jadi tapi dia akan sebanding dengan salah satu protein Mpro yang hasil homologi modeling. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari grafik ini sebenarnya bisa masuk di dalam potensi untuk COVID-19. Jadi kalau di dalam riset kami sebenarnya ini sudah masuk ke praklinis, kemudian kita tinggal menunggu protokol yang akan di-ACC oleh Badan POM. Jadi sudah dibuat protokolnya untuk mendapatkan persetujuan Badan POM. Apabila sudah disetujui Badan POM, mudah-mudahan bisa masuk ke uji klinis gitu. Jadi kami lakukan itu memang secara in siliconya sudah, secara praklinisnya sudah, kemudian juga nanti dilihat ada komparatif antara hasil in vitro dan hasil uji praklinis dan hasil uji molecular docking, apakah dia memang selaras atau sama gitu ya, maksudnya terlihat korelasinya atau tidak gitu. Jadi memang kelemahannya in silico ini belum ada di regulasi Badan POM mungkin. Jadi memang perlu dibuktikan tetap dengan kajian-kajian praklinis, sehingga tetap saja praklinis itu dibutuhkan untuk prosedur penemuan obat herbal. Namun sebelum kita masuk ke situ, untuk menghemat biaya dan dana, ini adalah salah satu keuntungan untuk mempelajari dan menggunakan molecular docking untuk membantu menghemat proses yang akan lebih singkat, jadi lebih terarah dan lebih sempit ruang lingkupnya, jadi tidak terlalu melebar. Nah, selain molecular docking juga kita bisa menggunakan dinamika molekuler, di mana dinamika molekuler adalah optimasi dari hasil molecular docking. Nah, kalau molecular docking itu pada saat rigid, dia hanya bergerak pada kantung posisi si protein tertentu, sekuensinya tertentu. Nah, di mana kalau dinamika molekuler itu akan bisa memperhitungkan fleksibilitas protein, juga bisa memasukkan efek pelarut, efek pH, efek suhu, itu bisa dimasukkan di dalam dinamika molekuler. Jadi lebih optimal lagi bila dilakukan dengan lanjutannya dengan menggunakan dinamika molekuler. Selanjutnya adalah bisa menggunakan screeningnya, bisa menggunakan pemodelan farmakofor. Jadi ada interaksi ligan dan reseptor. Nah, di mana ligan itu adalah kita umpamakan sebagai senyawa aktif. Senyawa aktif kita biasanya memiliki gugus-gugus fungsional yang bisa sebagai farmakofor, di mana setiap gugus fungsional itu memiliki korelasi dengan aktivitasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat pemodelan dengan farmakofor suatu senyawa aktif atau suatu ligan, kita bisa melihat bagaimana struktur seperti apa yang memiliki aktivitas yang diharapkan sebagai antivirus. Nah, kemudian yang keempat adalah artificial intelligence. Nah, di sini adalah dengan menggunakan pendekatan machine learning atau deep learning. Nah, sebenarnya ini terbaru sekali ya dari segi teknologi. Jadi yang saya bayangkan, saya sebenarnya hanya informasi saja sebagai artificial intelligence ini. Yang saya bayangkan adalah penggunaan artificial intelligence itu perlunya database yang cukup banyak gitu. Jadi artinya setiap tanaman, kalau misalnya database-nya sudah cukup banyak bahwa tanaman ini mengandung senyawa ini gitu ya. Kemudian semua tanaman itu sudah terdatabasekan dengan baik, termasuk dengan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya, itu nanti akan dibuatkan suatu mesin yang memang terintegrasi dengan database tersebut, sehingga kalau misalnya kita bayangkan atau kita analogikan, itu seperti kalau misalnya temperatur suhu gitu, kalau kita ditembak, itu kan keluar suhunya 36 derajat. Nah ini kalau misalnya sudah bentuk artificial intelligence ini, kalau misalnya ditembakkan pada pohon gitu kan, karena database-nya sudah lengkap, itu nanti spektroskopi yang tertembak dengan near infrared itu bisa langsung, oh tanaman ini mengandung senyawa flavonoid, atau tanaman ini mengandung quercetin, tanaman ini mengandung kaempferol, tanaman ini mengandung quercetin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi artificial intelligence mungkin akan lebih memudahkan lagi nantinya gitu. Kalau semakin database tanaman seluruh di Indonesia atau misalnya tanaman yang ada sudah terdatabasekan dengan baik, kemudian terintegrasikan dengan software dan alat yang ada gitu. Jadi nantinya yang akan datang mungkin akan seperti itu. Jadi
screeningnya itu akan lebih memudahkan gitu, dengan tembak-tembakan saja akan terlihat oh ini ternyata yang diperlukan adalah senyawa ini. Jadi langsung dari situ bisa dipilih pemilihan herbalnya itu. Nah, ini skema yang saya sederhanakan. Jadi metode screening itu seperti ini. Jadi artinya pertama tuh mengidentifikasi suatu penyakitnya. Kemudian dilihat bagian mana yang kira-kira senyawa aktif yang terdapat di dalam herbal itu bisa berinteraksi dengan protein atau misalnya enzim yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian juga nih kalau misalnya kita memiliki HTS, kita bisa menggunakan hydroxy screening, kemudian juga bisa melakukan molecular docking. Nah, selanjutnya penelitian herbal ini bisa kita optimasi dengan sintesis analog gitu ya. Tapi nanti kalau sintesis analog bisa masuk ke BBO ranahnya ya, BBO bukan herbal. Jadi nanti masuknya ke bahan baku obat, bukan ke CPOTB. CPOTB kan cara ini ya pembuatan obat herbal yang baik gitu. Kemudian dari situ mungkin masuk tetap ke in vitro, kemudian preklinis dan klinis testing gitu. Jadi sebagai informasi memang di Pusat Penelitian Kimia LIPI itu karena memang sudah dibuatkan CPOTB oleh pemerintah, sehingga kita memang sudah mulai mengarah penelitian-penelitian itu bekerja sama dengan industri untuk menghasilkan suatu herbal yang memang bisa bermanfaat dan bisa terregistrasi. Sehingga kami juga membuka peluang bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki penelitian di bidang herbal bisa bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah di Pusat Penelitian Kimia LIPI itu terutama untuk penentuan aktivitas senyawa itu cukup lengkap ya, mulai dari NMR, kemudian LCMS-MS, kemudian juga GCMS, FTIR, semua lengkap. Sehingga alhamdulillah untuk penentuan struktur senyawa tidak ada masalah. Kemudian juga untuk proses produksi herbal juga tidak masalah, karena kebetulan juga pada tahun 2018 sudah dibuatkan bangunan CPOTB, sehingga tinggal bagaimana nanti kerjasama dengan industri, karena kita memang industri nanti yang harus regulasi dengan Badan POM. Di situ nanti akan mudah-mudahan bisa keluar gitu ya beberapa produk herbal dari hasil riset bersama kita, sehingga bisa mendukung dari program pemerintah dalam percepatan obat herbal baik itu OHT maupun fitofarmaka. Mungkin sedikit saja dari saya. Mohon maaf bila ada yang terlalu cepat atau misalnya ada yang hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.